Halo semua, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya kita bisa lihat semua yang ada di sekitar kita? Jawabannya tuh ada di mana-mana, tapi sering banget kita anggap remeh. Hari ini kita bakal kupas tuntas kekuatan super dari cahaya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi sebetulnya dalam banget. Gimana sih cara kita melihat dunia ini? Pohon di luar jendela, layar yang lagi kamu tonton sekarang, atau bahkan wajah orang-orang terdekat? Apa sih rahasianya? Jawabannya, ternyata sesuatu yang kita temui setiap hari, tapi seringkali kita lupa betapa luar biasanya kekuatan benda ini. Jawabannya adalah cahaya. Jadi, cahaya itu apaan sih sebenarnya? Kalau kata sains, cahaya itu gelombang elektromagnetik. Gampangnya, bayangin aja kayak sinyal Wi-Fi atau gelombang radio. Bedanya, yang ini bisa kita lihat. Dan yang paling keren, dia ini mandiri banget. Nggak butuh udara atau air buat jalan. Dia bisa melesat nembus ruang hampa yang kosong melompong. Makanya cahaya matahari bisa tuh ngelakuin perjalanan super jauh jutaan kilometer buat nyampe ke bumi. Nah, cahaya itu ternyata nggak asal gerak loh. Dia punya aturan mainnya sendiri. Aturan-aturan yang, jujur aja, keren banget. Anggap aja ini kayak trik sulap yang dia lakuin setiap detik. Siap? Yuk kita bongkar bareng-bareng triknya. Jadi, ini dia nih 5 kekuatan super utama cahaya. Pertama, dia selalu jalan lurus. Kedua, dia bisa mantul. Ketiga, dia bisa dibelokin. Keempat, dia bisa nembus benda-benda bening. Dan yang kelima yang paling cakep, dia bisa dipecah jadi warna-warni pelangi. Sekarang, yuk kita lihat beberapa kekuatan ini beraksi. Gimana kita bisa yakin kalau cahaya itu jalannya lurus? Gampang. Coba deh bayangin eksperimen simple ini. Kita punya 3 lembar karton, masing-masing ada lubang kecil di tengahnya. Kalau kita jejerin lurus sempurna, kita bisa ngintip cahaya lilin dari ujung sana. Tapi, coba geser satu karton aja sedikit. Hap! Langsung gelap kan? Cahayanya kehalang. Nah, ini bukti paling nyata kalau cahaya itu benar-benar disiplin, jalannya lurus banget. Lanjut, ada yang namanya refleksi, atau gampangnya pemantulan. Inilah alasan kenapa kita bisa ngaca. Jadi, waktu cahaya nabrak permukaan yang rata kayak cermin, dia bakal mantul balik. Dan ada aturan main yang keren banget. Sudut dia datang itu bakal sama persis sama sudut dia mantul. Simetris banget. Sifat inilah yang jadi dasar cara kerja alat kayak periskop kapal selam loh. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu trik paling keren, refraksi alias pembiasan. Ini momen di mana cahaya itu seakan-akan belok atau ganti arah. Kapan ini terjadi? Waktu cahaya pindah medium, misalnya dari udara yang ringan ke dalam air yang lebih berat atau padat. Kayak loncat dari satu dunia ke dunia lain gitu deh. Kalian bisa lihat ini sendiri pakai trik sulap pensil bengkok. Coba deh, ambil pensil, masukin ke gelas yang ada airnya. Lihat, pensilnya kelihatan kayak patah atau bengkok kan? Itu bukan sulap, itu fisika murni. Cahaya yang datang dari pensil itu melambat dan dipaksa belok pas masuk ke air. Hasilnya, ilusi optik yang keren banget ini. Keren kan? Nah, setelah kita ngerti aturan main cahaya, sekarang kita bahas alat optik paling canggih yang pernah ada. Dan alat ini ada di kepala kita masing-masing. Yup, kita bakal ngomongin mata kita sendiri. Mata kita itu cara kerjanya mirip banget sama kamera super canggih. Pertama, cahaya masuk lewat kornea, anggap aja ini pelindung lensanya. Terus ada iris, itu loh bagian mata kita yang berwarna, yang tugasnya kayak diafragma di kamera. Dia bisa gedein atau kecilin pupil buat ngatur seberapa banyak cahaya yang boleh masuk. Di belakangnya ada lensa asli mata kita yang super fleksibel, otomatis ngefokus biar gambar selalu tajam. Nah, semua gambar itu diproyeksiin ke layar di bagian belakang mata kita yang namanya retina. Keajaiban yang sebenarnya itu terjadi di retina. Retina kita itu kayak sensor kamera, tapi isinya jutaan piksel hidup. Ada 2 tim utama di sana. Tim pertama, sel batang. Mereka ini jagoannya mode malam, bantu kita lihat di tempat remang-remang, walaupun ya cuma bisa hitam putih. Tim kedua, sel kerucut. Nah, mereka ini pahlawan di siang bolong. Tugasnya nangkep semua warna-warni cerah dan detail yang super tajam. 2 tim ini kerja bareng non-stop buat ngasih kita penglihatan yang luar biasa. Mata kita emang hebat banget, tapi ada batasnya. Kita nggak bisa lihat bakteri dengan mata telanjangan, atau gimana kalau kita mau lihat galaksi yang jauh banget di sana. Nah, disinilah otak manusia mulai bekerja. Betul banget, kita pada dasarnya ngehack penglihatan kita sendiri. Karena kita nggak puas sama batasan yang ada, kita ciptain alat-alat gila buat melihat yang mustahil. Dari galaksi terjauh sampai mikroba terkecil di setetes air. Perjalanan kita buat nangkep gambar itu cerita yang panjang dan seru. Semua dimulai dari yang namanya kamera obscura di zaman dulu. Ini cikal bakalnya kamera.
Terus, lompat ke tahun 1600-an, kita nemuin cara membelokkan cahaya pakai teleskop, dan tiba-tiba wawasan kita soal alam semesta jadi kebuka lebar. Dan sekarang, kita udah bisa menyimpan cahaya jadi data digital pakai kamera modern. Jadi, teleskop itu kerjanya gimana sih? Bayangin teleskop kayak Hubble atau James Webb itu kayak ember raksasa penangkap cahaya. Mereka pakai lensa atau cermin super besar buat ngumpulin cahaya sebanyak-banyaknya dari bintang atau galaksi yang letaknya jauh dan cahayanya redup. Nah, cahaya yang udah kekumpul itu terus diperbesar pakai lensa kedua yang kita intip dan gambarnya jadi kelihatan deket banget. Mereka itu benar-benar perpanjangan mata kita di luar angkasa. Terus kamera modern gimana? Wah, ini lebih mirip lagi sama mata kita. Ada lensa buat fokusin cahaya. Bedanya, kalau mata punya retina, kamera punya sensor digital. Sensor ini nggak ngirim sinyal ke otak, tapi dia mengubah cahaya jadi data. Jadi angka-angka biner yang bisa kita simpan sebagai foto di HP atau komputer. Keren ya, ini jembatan antara dunia nyata dan dunia digital. Oke, sekarang bagian paling asiknya nih. Setelah kita belajar semua ini, sekarang giliran kalian yang jadi penemu. Kalian bisa main-main dan bereksperimen langsung dengan cahaya. Mau coba bikin nenek moyangnya semua kamera? Gampang banget. Siapin aja kotak bekas, misalnya kotak sepatu. Terus, bikin satu lubang super kecil di salah satu sisinya. Arahin lubangnya ke sesuatu yang terang, misalnya jendela. Nah, sekarang coba intip dari dalam kotak. Kalian bakal lihat sesuatu yang ajaib. Gambar pemandangan di luar, tapi kebalik. Kok bisa kebalik? Ingat kan, cahaya jalannya lurus. Jadi cahaya dari atas masuk lewat lubang dan jatuh di bagian bawah kotak. Sebaliknya, cahaya dari bawah jatuh di atas. Keren kan? Kalian baru aja buktiin hukum fisika pakai kotak sepatu. Jadi intinya gini, cahaya itu ada di mana-mana. Dan dengan ngerti aturan mainnya, kita nggak cuma bisa melihat dunia, tapi kita juga bisa dapat kekuatan buat ngelihat lebih jauh, lebih kecil, dan bahkan menciptakan teknologi yang ngubah hidup kita semua. Nah, sekarang ilmunya ada di tangan kalian. Pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa dibuat, tapi penemuan apa yang bakal kalian ciptakan selanjutnya. Terima kasih sudah nonton bareng.